Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Agus Panca Pratama dengan NIM 2515051090. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik dan Kejuruan. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tutorial merakit PC dari motherboard. Baik, simak video saya ya. Baik, langkah pertama yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama, kalian harus memiliki motherboardnya terlebih dahulu. Dan jika sudah lengkap alat motherboardnya, kita akan rakit dari awal satu persatu. Yang pertama, saya akan memasang ini namanya prosesor. Jika pada prosesor, kalian tidak boleh memegang pada bagian dalam prosesor ini dan memegangnya seperti ini. Kemudian kalian pasang di sini prosesornya. Kemudian setelah prosesor sudah terpasang, kalian bisa lanjut pasang kipas dari prosesor tersebut. Kipas ini berfungsi untuk meredakan suhu dari prosesor tersebut agar prosesor tidak mudah cepat panas. Kalian bisa pasangnya dengan memasukkan dan mempaskannya pada atas prosesor tersebut. Nah, jika sudah terpasang kipasnya, setelah itu kalian bisa pasang pada bagian RAM. Ini namanya RAM. Dan pada bagian RAM ini kalian tidak boleh juga memegang pada kuning-kuningan RAM ini. Kalian bisa memegangnya seperti ini dan memasangnya di bagian motherboard di bagian ini. Cara memasangnya yaitu kalian bisa paskan pada RAM ini pada tempatnya, sesuaikan pada sekat-sekatnya. Jika sudah sesuai, kalian bisa langsung pasangnya, dan cara memasangnya itu adalah kalian bisa tekan sampai tertutup. Jika sudah, kalian bisa pasang RAM lagi satu ini. Tetap sama, kalian tidak boleh menyentuh pada bagian kuning-kuning dari RAM tersebut. Cara pasangnya tetap sama, yaitu kalian paskan pada posisi sekat-sekat dari RAM tersebut. Jika dia tidak sama, dia tidak akan bisa terpasang, dan kalian bisa mencocokkannya pada sekat-sekat. Nah, setelah sudah terpasang, kalian bisa lanjut next. Dan next, saya akan memasang pada bagian baterai CMOS. Ini namanya baterai CMOS. Fungsi dari baterai CMOS ini adalah untuk menyimpan listrik sementara. Kalian bisa memasang baterai CMOS ini di bagian sini, di dekat RAM. Ini ada bagian tempat untuk baterai CMOS di bagian sini. Kalian bisa memasukkan. Nah, setelah itu, jika sudah terpasang, next kita akan pasang Starlink. Ini namanya Starlink. Starlink ini berfungsi untuk menarik sinyal atau menarik WiFi untuk kekuatan sinyal dari PC ini. Kalian bisa pasang di bagiannya, yaitu di bagian sini. Cara memasangnya sama seperti memasang RAM tadi. Kalian bisa samakan dan paskan pada ceklokannya. Dan ketika kalian memasang ini, kalian harus mengangkat motherboard itu sendiri. Cara memasangnya, kalian cukup mendekat. Jika sudah terceklek, berarti kalian sudah berhasil memasang dari Starlink. Kemudian next kita baru akan masuk ke tahap pemasangan kabel-kabel ini. Setelah kita memasang perintilan dari motherboard ini, baru next saya akan lanjut ke pemasangan kabel-kabel, menyambungkan kabel-kabel dari alat ini ke motherboard. Ini namanya DVD, dan ini namanya hard disk. Terlebih dahulu saya akan memasang kabel atau menyambungkan kabel dari DVD ke motherboard. Kabel dari DVD ini bernama kabel ATA. Ini kalian bisa mengkaitkannya dari DVD ke motherboard.
Kalian bisa mengaitkannya. Pada bagian motherboard kalian bisa pasang di sini dekat RAM. Kalian bisa mencocokkannya juga dengan bagian-bagiannya. Jika kalian memasang, pastikan kalian memasang dengan pas dan tepat. Nah, jika sudah terpasang, kemudian next saya akan menyambungkan kabel dari harddisk. Ini bernama harddisk. Kita akan menyambungkan dengan kabel SATA terlebih dahulu. Pada kabel SATA ini kalian bisa langsung mencocokkannya dengan lubangnya. Jika misalnya kalian tidak dapat memasangnya, berarti bukan itu lubang dari kabelnya. Nah, jika sudah terpasang, kalian langsung masukkan ke bagian motherboardnya. Kalian bisa memasang pada bagian motherboard, yaitu di bagian sebelah sini. Kalian bebas masukkannya di mana saja, dan pastikannya kalian pas untuk memasukkan. Kemudian next, jika kalian sudah menyambungkan dari kabel SATA, kabel ATA, kalian bisa lanjut menyambungkan dengan kabel warna-warni yang ada di sini. Yang pertama, kalian bisa mencocokkan kabel dengan lubang-lubangnya. Yang pertama, ini di bagian kabel di sini. Ini merupakan kabel dari harddisk. Sekarang kita akan pasang di harddisk. Pastikan kalian memasangnya dengan benar. Jika sudah benar, pasti akan tepat masuk dan tidak ada kendala. Pastikan kalian pasang dengan benar, dan jika sudah benar pasti akan mau masuk ini. Nah, jika sudah, next kita akan memasukkan kabel warna-warni ini. Kabel ini pada bagian motherboard, kita akan sambungkan pada bagian motherboard. Kalian bisa pasang dengan perlahan-lahan dan dengan teliti. Nah, jika sudah, next saya akan lanjut menghubungkan kabel dari power supply ini ke motherboard. Pastikan jika kalian memasang kabel itu, pastikan cocokkan kabel-kabel dari power supply ini ke motherboard kalian agar pas untuk dipasang, dan pastikan tepat-tepatnya itu yang pas, karena jika tidak pas dia tidak akan terpasang. Nah, di sini saya akan memasang ini pada tempatnya, yaitu di sini di dekat kipas. Kita akan memasang. Jika kalian pas memilih kabel dan lubangnya, ia akan terpasang dengan baik dan bisa terpasang dengan cepat. Setelah itu next, saya akan memasang ini kabel dari power supply ini ke DVD. Kita akan pasang. Pastikan kalian pas posisi memasangnya. Jika sudah pas, kalian bisa pasang langsung. Nah, jika tampilan motherboard kalian seperti ini artinya motherboard kalian sudah jadi. Kalian bisa lakukan pasang satu persatu dari berawal dari perintilan-perintilan dan kabel-kabel ini dengan hati-hati dan teliti. Jangan sampai salah pemasangan dan jangan sampai salah lubang juga, karena jika salah itu akan membuat error. Nah, mungkin sekian proses pemasangan motherboard dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin sekian video dari saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.